Tata cara persembahan online menggunakan kode QR. Langkah pertama, scan kode QR dengan aplikasi pembayaran digital yang Anda miliki. Pada contoh kali ini, kami menggunakan ShopeePay. Namun, Anda bisa menggunakan aplikasi pembayaran digital lainnya. Langkah kedua, silakan mengisi jumlah taburan Anda. Setelah itu, tekan tombol lanjutkan. Langkah ketiga, masukkan PIN, maka persembahan Anda akan diproses. Selanjutnya, Anda akan menerima pemberitahuan bahwa persembahan Anda telah berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua, dimanapun saat ini berada. Meskipun di tengah setiap persoalan hidup yang ada, tapi Tuhan Yesus senantiasa dekat dengan kita. Sebelum kita lebih jauh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bila pagi hari ini kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mau memuji, memuliakan dan mendengarkan sabda firman-Mu. Pakai kami semua, Engkau tolong kami, dimanapun kami berada, biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami, senantiasa memampukan kami untuk tetap kuat di dalam situasi apapun. Pagi hari ini kami berdoa untuk setiap yang bertugas ya Tuhan, biarlah Engkau berkati agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi beliau dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan dapat menjadi bekal untuk kehidupan kami melangkah di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Marilah kita pujikan lagu dengan sepenuh hati kita. Mengikuti kebaikan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, Yesus, Yesus, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Benar Tuhan, kami ingin mengejar hadir-Mu. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Kuasanya hebat atas kita. Tak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Tak dapat dibandingkan dengan apa. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu, Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak
raja di atas segala raja. Namanya agung dan perkasa. Dialah penasihat yang ajaib, Raja damai Tuhan kita. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal. Sebab kerajaannya kekal. Dialah yang memberi kekuatan pada kita saat kita mengalami masalah dalam hidup. Firman-Nya berkata, mari datang. Sebab Dia yang pedulikan kita. Mari kita datang pada Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Kau selalu pedulikan aku. Ku
dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan kami datang padamu, Kau akan memberikan yang terbaik. Dan pagi hari ini kami siap untuk menerima sabda firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Beberapa waktu kita tidak berjumpa. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya percaya kita semua dalam berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Bulan ini kita belajar tentang intimacy. Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan. Dia yang sudah mati bagi kita. Dikatakan bahwa tirai bait Allah terbelah. Itu artinya kita bisa secara langsung melalui kematiannya, melalui darahnya,
kita bisa langsung bertemu dengan Dia tanpa perlu pengantara lagi, tanpa perlu imam lagi. Ya, kita sekarang jadi imam, imamat yang rajani, amin. Itu perlunya kita akan belajar bagaimana kita intim dengan Tuhan dan apa keuntungannya kita intim dengan Tuhan. Minggu ini kita belajar satu hal yang sangat penting, yang itu bisa menghalangi kita intim dengan Tuhan, itu bisa menghambat kita intim dengan Tuhan, yaitu tentang kekhawatiran. Saya kasih judul khotbah ini Worry No More. Worry no more. Jangan khawatir lagi. Worry no more. Sama-sama katakan, worry no more. Kayak ragu-ragu. Worry no more. Ya, jangan khawatir lagi, ya. Suasana atau situasi akhir-akhir ini Bapak Ibu jadi membuat kita gampang sekali khawatir, ya. Apa saja bisa membuat kita khawatir, ya. Tidak jarang saya mendengar dari kanan kiri teman-teman, sahabat, rekan bisnis, atau kalau kita yang aktif di sosial media banyak sekali posting-postingan yang menggambarkan betapa khawatirnya mereka. Apapun bisa jadi khawatir gitu kan. Nah, kita mau belajar pagi hari ini bagaimana apa kata Tuhan tentang kekhawatiran, Bapak Ibu, ya. Sorry, titip. Thank you. Ada yang khawatir tentang bisnis atau pekerjaan. Kemarin saya ketemu dengan salah seorang ibu di mana anaknya sekolah, dan saya merasakan, dan itu yang dialami oleh hampir semua parents, ibu, ya, orang tua yang anaknya sekolah sekarang daring, ya, sekolah daring, sekolah di mana jarak jauh, online gitu ya. Jadi apa bisa sekolah dengan cara online seperti ini, ya? Apa bisa materinya bisa dikuasai? Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan orang yang mengeluh khawatir tentang usahanya, bisnisnya, omsetnya menurun. Yang itu akan berimbas pada banyak hal, ada karyawan yang harus dikurangin dan seterusnya. Ada yang khawatir tentang suami atau istrinya, ada yang khawatir tentang rumah tangganya, anaknya, ada yang khawatir tentang anaknya. Semuanya bisa jadi bahan untuk kita bisa dibantu. Saya dikecilin mungkin yang bawa mixer. Untuk yang sen 1 dikurangi. Sen 1 aja. Halo, cek. Halo, masih. Cek. Sen 1 ya, bro. Saya kurangi dari sini aja. Oke. Nah, ternyata hal kekhawatiran ini sudah ditulis sejak dulu. Saya ambil dari Amsal 12 ayat 25. Beberapa waktu saya posting, Bapak Ibu. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Dengan bahasa yang mudah dimengerti dikatakan bahwa kekhawatiran hati membuat patah semangat, membuat sedih. Kekhawatiran di dalam hati, ya, kekhawatiran cukup di dalam hati Bapak Ibu untuk membuat orang susah atau sedih. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perkataan berarti harus diungkapkan melalui perkataan. Tetapi kekhawatiran di dalam hati saja itu bisa membuat orang sedih, susah, lemah. Yang berikutnya dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi memang Tuhan ngerti bahwa kita ini manusia gampang jadi khawatir gitu. Makanya dikasih rambu-rambu untuk kita nggak khawatir, ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan khawatir itu
takut terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Takut terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi takut sesuatu yang sebenarnya nggak jelas, nggak pasti. Itu khawatir ya. Sering ya kita, khawatir besok bisa makan enggak ya? Ya besok gitu kan sebetulnya gitu. Tapi kita khawatirnya sekarang gitu kan. Belum tentu besok nggak bisa makan juga gitu kan. Artinya kekhawatiran atau ketakutan terhadap sesuatu yang nggak jelas. Nggak pasti kan. Nah lawannya khawatir adalah iman. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dikatakan iman. Lalu dikatakan juga di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saya bisa simpulkan bahan baku atau dasar, bahan baku lebih enak ya, lebih mudah dipahami ya. Bahan baku dari kekhawatiran adalah ketakutan. Dan ketakutannya spesifik, ketakutan untuk sesuatu yang nggak jelas. Ya. Beda kalau ketakutan misalnya apa, lihat hantu misalnya, takut misalnya. Atau lihat ada orang yang takut lihat darah. Sesuatu yang jelas, kelihatan dan takut. Tetapi khawatir itu lain, ketakutan yang gak jelas gitu kan. Sebaliknya iman bahan bakunya adalah firman Kristus. Dikatakan dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bahan baku khawatir tadi apa Bapak Ibu? Masih ingat? Baru beberapa detik. Ketakutan. Bahan baku dari iman apa? Firman Kristus. Jadi sebenarnya dari sini Bapak Ibu sudah tahu arah dari apa yang ingin saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nah sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin sampaikan mengapa kita khawatir. Nah ini yang paling penting kan, mengapa kita bisa khawatir? Khawatir itu ada, memang ditulis. Dan Tuhan kasih rambu-rambu untuk kita tidak khawatir. Tapi sebenarnya kenapa orang bisa khawatir? Satu yang gampang kita deteksi kenapa kita khawatir, yaitu bagaimana kita karena salah prioritas. Prioritas kita salah. Ini prioritas yang benar Bapak Ibu. Berarti ada prioritas yang benar. Kalau ada prioritas yang salah, berarti ada prioritas yang benar. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Kita salah prioritas, mestinya kita pikirkan, kita perhatikan yang nggak kelihatan. Hati kita yang kita perhatikan. Spirit kita, rohani kita yang kita perhatikan. Latihan badani terbatas gunanya. Bulan lalu kita belajar itu ya. Tetapi ibadah mengandung janji yang berguna untuk masa sekarang dan yang akan datang. Tetapi kita yang lebih suka latihan yang badani. Iya kan? Kita khawatir kalau badan kita nggak bagus. Dikatakan terbatas gunanya bukan berarti nggak berguna ya. Tetapi itu yang dikejar, itu yang dikejar. Ibu-ibu yang usianya mulai kepala 4 mungkin mulai khawatir, badannya nggak bagus lagi, berusaha mati-matian untuk nge-gym, senam dan seterusnya. Nggak salah, saya ngomong nggak salah ya. Tetapi jangan prioritas. Nanti kalau sudah senam masih belum bagus gimana? Khawatir lagi gitu kan. Udah bagus-bagus, lihat temannya lebih bagus lagi. Wah, kok lebih bagus ya? 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Dan kebalikan, kita sering salah prioritas untuk hal-hal yang kelihatan. Kita atur
supaya kita disenengin orang. Ya, yang kelihatan yang kita kejar, bukan yang di dalam. Untuk itu kita betulkan prioritas kita, Bapak Ibu. Ya, betulkan prioritas kita. Betulkan prioritas kita. Kita mulai perhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Ya. Yang kelihatan itu gampang untuk kita nilai. Oh, ini kurang bagus. Oh, ini kurang. Oh, nyanyinya masih kurang bagus, masih fales. Ya. Untung kuat itu Mas Budi, padahal saya bully terus. Saya perhatiin yang kelihatan gitu kan. Gitu. Nah, ini kecenderungan manusia salah prioritas. Suami istri juga punya satu relationship yang kadang kebalik, yang kelihatan. Tapi yang gak kelihatan itu yang kekal, Bapak Ibu. Kita cenderung cari hal-hal yang fisik. Hal-hal yang fisik yang kelihatan. Beberapa orang sedang akan menikah atau diberkati dalam pernikahan. Saya ada kesempatan yang sedang saya konseling, yang sedang BPN dengan saya. Saya sampaikan bahwa kedalaman itu yang paling penting, bagaimana diusahakan satu bentuk kedamaian, bukan yang kelihatan. Misalnya dalam satu pertengkaran siapa yang menang, siapa yang kalah, karena endingnya sama saja, semuanya terluka. Tetapi kalau saling menerima itu yang gak kelihatan. Yang kelihatan mungkin tetap Mas Budi masih salah, Mbak Hardi masih salah, atau Mas Danang yang ada di sini salah, Miss Devi masih salah. Itu yang kelihatan, oke. Tetapi yang dalamnya mereka boleh saling terima, boleh saling mengasihi. Itu yang gak kelihatan. Sama seperti kadang kita mengejar atau memperhatikan hal-hal yang fisik, penampilan kita, tetapi hal yang rohani kurang kita perhatikan. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini gak kelihatan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu gak kelihatan, karena itu dalam, spirit yang kita bangun. Mungkin badan kita tetap aja gak ada pengaruhnya, mungkin kita gak jadi ganteng setelah kita rajin atau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, cari kebenaran. Tetapi yang di dalam itu akan keluar. Kalau dikatakan tadi bahwa khawatir, bahan bakunya ketakutan. Lalu iman, lawannya khawatir adalah iman. Bahan bakunya firman Kristus. Enggak ada cara lain kita lawan kekhawatiran itu dengan, ada yang bisa nangkap? Lawan kekhawatiran dengan, saya ulang, saya giring ini pemikiran kita semua saya giring nih. Khawatir bahan bakunya tadi apa? Ketakutan. Iman bahan bakunya firman Tuhan. Di sini ada 100 orang, jadi saya semangat. Nah, kalau saya katakan seperti itu dan saya katakan bahwa untuk melawan kekhawatiran kita harus lakukan apa? Dengan apa? Iman. Nah, sekali lagi tadi dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kekhawatiran itu hanya bisa dilawan dengan firman Kristus. Jadi step pertamanya apa? Betulkan prioritasnya. Kejar yang ada di dalam, perhatikan yang ada di dalam. Latihan badani terbatas gunanya dikatakan begitu. Tetapi ibadah
berguna dalam segala hal. Lawan dengan firman Tuhan. Kalau kita ngomong kita ini, oke, kita ini dalam keadaan apa ya? Khawatir apa? Contoh, kasih contoh saya. Khawatir tentang berkat, misalnya. Kalau saya ngomong berkat bukan berarti uang ya Bapak Ibu ya. Berkat itu bisa damai sejahtera, sukacita, kesehatan ya. Jangan diartikan kalau berkat itu berarti uang. Termasuk di dalamnya, ya kan? Kita baca di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam di dalam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan, berkat saja diperintahkan. Tapi kita khawatir. Berkat saja diperintahkan, padahal di atas sudah dikatakan alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, rukun ini nggak pernah dikejar. Yang dikejar berkatnya. Padahal kalau kita rukun, dikatakan tadi apa? Tuhan memerintahkan berkat. Seperti minyak yang baik atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun. Minyak berkata tentang pengurapan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita sudah tahu, kita ini worry, kita ini khawatir tentang berkat, tentang kesehatan, tentang apa aja kita bisa jadi khawatir. Beberapa waktu yang lalu, 2 hari, tiba-tiba saya bangun nggak bisa jalan Bapak Ibu. Sesuatu yang sudah lama sekali saya nggak alami gitu. Saya dulu dikatakan ada asam urat gitu kan. Nah itu muncul, padahal saya sudah janjian mau meeting gitu kan, tapi saya nggak bisa jalan. Gitu. Lalu di dalam pikiran saya muncul pikiran-pikiran khawatir. Aduh, ini biasanya kalau asam urat itu ada rentetannya, ada macam-macam gitu kan, ada ginjal, ada tekanan darah, ada kolesterol dan seterusnya. Itu membuat saya sempat khawatir. Nah, saya dalam satu titik saya ingat firman Tuhan ini. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat kesehatan, saya akan diperintahkan. Berkat kesehatan diperintahkan untuk saya. Maka saya nggak khawatir lagi. Pada saat saya nggak khawatir, itu akan membuat iman saya bertumbuh. Dan akhirnya kecemasan itu hilang. Perlahan-lahan kondisi kesehatan saya lebih baik. Dan sekarang saya bisa berjalan dengan normal. Nggak pincang lagi. Kalau kita khawatir tentang apa? Masa depan. Tuhan loh perintahkan, Tuhan loh yang perintahkan untuk berkat itu datang kepada kita. Tapi kita jangan kejar yang salah. Kita kejar ini tadi yang rukun. Lagi. Jam berapa ini? Matius 6 ayat 25 sampai 34 agak panjang tetapi ini bisa untuk sekalian saya jelaskan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Yang terjadi kita kebalikannya, kita khawatir dari apa yang akan kita makan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan hidup dan tubuh itu lebih penting dari pakaian?
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran gak nambah apa-apa Bapak Ibu. Kalau kita khawatir, Tuhan ngomong lihat burung-burung. Coba nanti kalau kita khawatir, ini bisnis lagi susah, pandemi dan seterusnya, order merosot. Coba keluar sebentar, lihat burung-burung. Tuhan ngajar begitu. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta? Kalau kita khawatir lalu kita lebih panjang gitu umur kita 1 hari. Atau kalau kita yang lagi oke lah, kita lagi kekurangan, omset lagi turun, lalu kita khawatir, lalu omset kita jadi nambah gitu. Enggak kan? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang di dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Diulang lagi. Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua, tadi soal makanan, soal pakaian, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam satu konseling saya sampaikan, saya tanya salah satu pasangan, kamu nanti mau pakaian apa? Mau pakai gaun, mau pakai apa? Ah biasa aja, pastor. Gitu. Ya memang sederhana saja, semampunya, ya, nggak usah diada-adakan. Gitu. Dulu saya waktu menikah saya pinjam Bapak Ibu, jas saya pinjam ya, nggak cukup duitnya, udah habis buat ini, untuk jas. Nggak cukup duitnya, akhirnya saya dipinjemin, kan? Nggak apa-apa. Saya nggak mikir sama sekali, santai, gitu kan, santai. Kadang-kadang salah prioritas, gitu kan. Pernikahan menjadi yang lebih penting adalah pestanya, bukan pernikahan itu sendiri. Ini yang sering salah prioritas. Tuhan sudah ingatkan, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Tetapi masih salah, kadang-kadang kita masih salah prioritas. Saya ulangi, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah ini, kuncinya ini. Lawan ini semua kekhawatiran itu dengan firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu, makanan, pakaian dan seterusnya tadi akan ditambahkan kepadamu. Anehnya kita tetap aja gak mau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetap khawatir. Padahal sudah jelas. Nggak usah khawatir kamu soal makanan, soal minuman, soal pakaian, nggak usah khawatir, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu ditambahkan kepadamu. Tetapi kita tetap masih khawatir, masih yang diutamakan makanan, masih yang diutamakan pakaian, masih yang diutamakan penampilan. Kalau kita nggak ada jangan. Pakaian ya contoh lah. Kalau nggak ada jangan diada-adakan sampai kita,
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada banyak bisnis yang kurang bagus Bapak Ibu, saya tahu itu kenyataan yang kita hadapi. Ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bagus lagi, ada yang harus di PHK, ada yang harus berkurang jam kerjanya jadi setengah dari yang seharusnya. Tetapi Tuhan katakan hidup itu lebih penting dari semuanya itu. Hidup lebih penting dari semuanya itu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari. Belajar firman Tuhan. Baca. Gak ada yang bisa kita ngelawan kekhawatiran itu selain dengan firman Tuhan. Makan semua firman Tuhan. Relakan dirimu dibentuk, relakan dirimu diajar, relakan dirimu ditegur. Terus latihan-latihan yang rohani, bukan latihan badani. Tim PW bisa naik ke panggung. Kekhawatiran itu sebenarnya nggak perlu kalau kita pertama nggak salah prioritas, Bapak Ibu. Kita prioritaskan yang di dalam. Kita kadang khawatir untuk hal-hal yang sepele, makanan, pakaian. Saya ngalami Bapak Ibu dulu, awal-awal saya menikah. Saya beberapa kali saya ceritakan, saya sudah nggak bisa lagi beli susu, minum teh anak. Karena saya nggak cukup punya uang dan saya harus bayar DP rumah, saya jual beberapa perhiasan yang saya punya. Nggak penting, perhiasan nggak penting buat saya. Prioritasnya bukan itu, bukan perhiasan. Pada saat saya punya hutang, saya harus bayar ke supplier, saya jual mobil. Nggak penting mobil, bukan prioritas saya punya mobil. Bahkan pada saat Tuhan izinkan uang kami dicuri, ada kemungkinan saya harus jual rumah dan saya sudah sepakat dengan istri kalau memang kita harus jual rumah, jual rumah. Enggak melekat, hidup kita itu enggak melekat pada apapun. Harta, aset atau apapun, enggak melekat. Tuhan pasti pelihara, itu janjinya. Tuhan perintahkan berkat kok. Tuhan yang perintahkan berkat. Tapi kita tetap khawatir. No, mulai sekarang katakan, komitmen sekarang, aku gak mau khawatir lagi. Tuhan pelihara aku. Kalau hanya makanan, burung-burung saja dikasih. Kalau hanya pakaian, bunga bakung di ladang aja Tuhan dandani kok. Dan dikatakan semuanya itu akan diberikan. Akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayo berikan dirimu untuk diajar. Berikan dirimu untuk dilatih. Ya, Bapak Ibu, anak muda, youth, mumpung masih muda. Berikan dirimu untuk Tuhan. Berikan hidupmu untuk dilatih, dimuridkan. Latihan badani terbatas gunanya, terbatas. Ribka bisa pujikan penolong yang selalu setia.
Ayo prioritas kita betulkan, kita benarkan prioritas kita luruskan. Rukun. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kejar itu kerukunan suami istri. Kejar itu kerukunan dalam komunitas. Jangan lagi ada gontok-gontokan, jangan lagi ada penolakan, jangan lagi ada kebencian di antara satu dengan yang lainnya. Sebab di kesanalah Tuhan memerintahkan berkat saja diperintahkan. Kalau kita rukun, tapi kita tetap gak mau rukun. Suami istri gak mau rukun tapi pengen berkat. Suami istri gak mau rukun tapi pengen hidupnya damai. Gak bisa. Suami istri gak rukun pengen sehat. Gak bisa. Sorry gak bisa. Rukun. Tuhan yang perintahkan berkat, bukan usaha kita. Susah payah kita tidak menambahinya. Firman Tuhan katakan begitu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Rukun. Kejar yang prioritas. Jangan penampilan. Oh, penampilan gak penting saya katakan. Gak perlu kita jaga image di hadapan orang, di hadapan manusia. Bangun rohmu melalui firman Tuhan. Bangun rohmu melalui persekutuan dengan Tuhan. Apalagi kita khawatir? Apalagi? Tentang apa lagi? Mungkin kita kurang hikmat. Firman Tuhan katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka itu akan diberikan kepadanya. Ada masalah yang susah untuk kita pecahkan, ada hal yang sulit untuk kita pecahkan. Kita minta hikmat dengan Tuhan. Khawatirmu tidak membantu apapun. Mungkin kita di dalam kesesakan juga minta pertolongan Tuhan. Kita mungkin bisa khawatir, tapi ada pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Mazmur 118 ayat 5 sampai 7. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Pertolongan sudah Tuhan janjikan untuk kita. Tinggal kita bergantung kepadanya. Tinggal kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan cari hikmat-hikmat dunia. Pertolongan sudah dijanjikan Tuhan. Dalam apapun, kita kesusah lagi kena masalah ekonomi, mungkin kita lagi kena hutang, pertolongan selalu ada. Tuhan sediakan, Bapak Ibu. Atau mungkin kita yang lagi susah, kehilangan damai sejahtera, Tuhan juga janjikan. Tuhan sudah janjikan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kau berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Kalau kita kurang ada damai sejahtera yang hilang, kita tidak perlu khawatir karena ada penolong, yaitu Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Roma ayat 15 ayat 33, Bapak Ibu. Kejar yang esensi, kejar yang rohani, kejar yang gak kelihatan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerukunan itu dan Tuhan perintahkan berkat. Tuhan perintahkan berkat. Itu pasti Bapak Ibu. Segala perkara dapat
dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Ya benar Tuhan. Di dalam Dia yang memberi Kekuatan itu dari Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang ada di kota Jepara maupun di kota lain. Hamba berdoa Tuhan, di tengah kekhawatiran mereka Tuhan, hadirlah Engkau dalam hidup mereka Tuhan, untuk menguatkan mereka Tuhan, untuk menolong mereka Tuhan. Kalau di antara mereka ada yang khawatir di dalam hal keuangan Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memerintahkan berkat itu datang kepada mereka Tuhan. Kalau mereka bergumul dan khawatir tentang apapun juga, tentang makanan, pakaian, ingatkan mereka bahwa semua itu akan ditambahkan kepada mereka Tuhan, di saat mereka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau di antara jemaat-Mu Tuhan mungkin sedang di PHK Tuhan, hamba berdoa atas nama gereja Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas semua yang terjadi. Pekerjaan-pekerjaan baru itu Engkau boleh hadirkan buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada omset-omset yang menurun atas setiap usaha-usaha yang dikerjakan oleh jemaat-Mu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menambah-nambahkan omset. Dari barat, timur, utara, selatan datang berduyun-duyun kepada setiap jemaat-Mu Tuhan. Itu mudah bagi Engkau Tuhan. Hanya yang perlu dikerjakan oleh kami semua jemaat-Mu Tuhan, untuk kami cari kerajaan Allah dan kebenarannya, untuk kami hidup rukun dengan setiap orang di sekitar kami, untuk kami hidup rukun dengan istri, dengan suami kami, dengan anak-anak kami Tuhan. Dengan setiap orang di dalam pelayanan yang Kau izinkan kami kerjakan Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan jauh dari, melebihi dari apa yang bisa kami pikirkan dan doakan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kata Yesus kepadanya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Di dalam darah terkandung nyawa. Bukankah pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu.
Mari kita pegang roti, angkat roti. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita angkat roti di atas kepala kita. Mari kita berdoa secara pribadi, mengucap syukur. Serahkan, firman Tuhan katakan, serahkan kekhawatirmu kepada Dia. Jesus, Jesus. Mari jemaat berdoa untuk setiap pergumulanmu, untuk setiap kekhawatiranmu. Jesus, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau menolong kami tepat pada waktunya. Kau kerjakan yang terbaik, jauh melebihi dari yang bisa kami pikirkan dan doakan. Anak Kau baik Yesus, Kau baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan pengertian tubuh Kristus terpecah untuk kita. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Darahmu, darahmu Yesus, darahmu pulihkanku, darahmu Yesus pulihkanku, sembuhkanku, oh, darahmu Yesus bebaskanku, oh, terima kasih Yesus, darahmu tertumpah bagi kami, menguduskan kami, menyucikan kami Tuhan, melayakkan kami, oh, datang kepadamu Yesusku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan pengertian bahwa darah Kristus telah tertumpah bagi kita. Jesus.
syukur Tuhan untuk tubuh-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk darah-Mu yang membebaskan kami, yang menyucikan kami, menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Pengudusan oleh darah Kristus membawa kami datang kepadamu, membawa kami untuk Kau selamatkan, untuk Kau tebus. Kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat kepunyaan-Mu. Engkau menjadi Allah kami, dan kami menjadi anak-Mu Tuhan. Melalui darah-Mu, Kau kuduskan kami, Kau bebaskan kami, Kau sembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan keselamatan bagi kami Tuhan. Kami tidak mau khawatir lagi Tuhan, karena Kau Allah bersama dengan kami, Kau Allah menolong kami, Kau Allah di pihak kami. Untuk kebaikan-Mu, Haleluya. kasih setia-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Kami tidak khawatir lagi akan ekonomi kami. Kami tidak khawatir lagi akan suami kami. Kami tidak akan khawatir lagi untuk istri kami. Kami tidak akan khawatir lagi untuk anak-anak kami. Kami tidak akan khawatir lagi untuk bisnis kami. Kami tidak akan khawatir lagi untuk setiap hutang-hutang kami Tuhan. Oh, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah setiap apapun yang kau kerjakan, bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, karirmu, studimu, semuanya dalam berkat-berkat Tuhan. Semua dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang sudah engkau kerjakan dibuatnya berhasil melalui tanganmu. Dan apapun yang sudah engkau tabur, itu akan kembali berlipat kali ganda. Pemeliharaan Tuhan sempurna atasmu. Diberkati. Mulai dari sekarang sampai Maranatha. Anak, istri, keluarga, keturunanmu semuanya dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Allah kita. Mengalir atas kita semua. Dari mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Kembali kita minggu depan untuk ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu. Sampai jumpa. Shalom.